Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz-ustadzah, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini, di masjid ini, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tak lupa sholawat serta salam kami panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua hingga akhir zaman. Ustadz-ustadzah, dalam kehidupan sehari-hari kita dihadapkan oleh dua hal, yaitu keburukan dan kebaikan, di mana kita berjalan seiringan dengan hal tersebut. Manusia dalam kehidupan bersosial juga memiliki perbedaan, yaitu ada yang kaya, bahkan sangat kaya, ada yang cukup, bahkan ada yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya merasa berat atau merasa susah untuk memenuhinya. Islam adalah agama yang mengutamakan dan mengharapkan kita semua untuk saling berbagi. Untuk berbagi, Ustadz-ustadzah, ada 4 kondisi terbaik, ada 4 waktu terbaik untuk kita bisa berbagi. Yang pertama yaitu di mana kita berbagi dalam keadaan sehat walafiat, seperti saat ini. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan, maka ini kesempatan kita semua untuk bisa berbagi. Kemudian yang kedua yaitu berbagi saat kita dalam kekurangan. Meskipun kita dalam kekurangan, kita juga diwajibkan untuk berbagi sekecil apapun itu. Kemudian yang ketiga yaitu di saat kita benar-benar kekurangan, di saat kita membutuhkan harta yang kita sedekahkan itu. Meskipun kita butuh harta yang akan kita sedekahkan, tapi alangkah lebih baik kita menyisahkan sedikit untuk orang yang lebih membutuhkan lagi daripada kita. Kemudian yang keempat adalah di saat kita ingin mendambakan sebuah kekayaan, di mana kita mendambakan kekayaan, kita berusaha bekerja segiat mungkin untuk mengumpulkan pundi-pundi, dan di saat itulah saat yang tepat kita untuk berbagi. Nah, dari 4 kondisi terbaik itu ada 5 golongan juga, 5 golongan orang, 5 golongan manusia yang berhak untuk mendapatkan sedekah. Yang pertama yaitu orang tua. Orang tua kita adalah orang yang paling dekat, orang terdekat kita yang sangat berhak untuk mendapatkan sedekah dari kita. Kemudian yang kedua yaitu kerabat dekat kita, seperti saudara kandung maupun tetangga terdekat kita. Kemudian yang ketiga adalah anak yatim ataupun anak yatim piatu. Yang keempat yaitu orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Dan yang kelima yaitu orang yang kesulitan dalam perjalanan. Nah, di sini ada sedekah yang paling afdol yang dapat kita berikan yaitu kepada orang tua kita. Kenapa kepada orang tua kita? Karena ketika kita memberikan sedekah kepada orang tua kita, kita mendapatkan 2 pahala, kita mendapatkan 2 kebaikan. Di mana kebaikan yang pertama yaitu pahala mendapatkan pahala dari sedekah yang kita berikan itu. Kemudian pahala yang kedua yaitu pahala kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya. Sedangkan jika kita memberikan sedekah atau sedekah kepada anak yatim ataupun miskin, kita mendapatkan 1 pahala, yaitu pahala sedekah dari yang kita sedekahkan itu. Ada 1 kisah, Ustadz Ustadzah, ini pengalaman dari saya pribadi.
dari keluarga saya, di mana suatu hari keluarga saya berkumpul di depan ruang keluarga, di depan televisi tepatnya. Ketika berkumpul, tiba-tiba bapak saya menyeletuk suatu kalimat. Kalimatnya kalau dalam bahasa Jawa seperti ini. Nak, nek sampean iso buka tangane wong tuwa, pintu rezekine sampean bakal dibuka ambek sing kuwasa. Nah, itu kalimat yang langsung menancap di dalam diri saya, di dalam pikiran saya hingga saat ini. Jadi selama saya bekerja, saya selalu meniatkan pekerjaan saya ini. Yang pertama yaitu saya niatkan pekerjaan ini karena Allah, dan yang kedua saya niatkan pekerjaan ini karena kedua orang tua saya. Karena saya yakin kalau saya bekerja keras demi mendapatkan sedikit ataupun banyak penghasilan. Nah, jika penghasilan itu saya berikan kepada orang tua, saya bisa membuka kedua tangan orang tua saya, maka saya yakin Allah juga akan membuka pintu rezeki kita. Itu yang saya yakini dari kalimat orang tua saya. Mungkin itu sedikit pengalaman, sedikit kisah dari keluarga saya yang menjadikan moto saya, menjadikan penguat saya dalam kehidupan sehari-hari, dan sebagai motivasi saya pribadi untuk selalu bersedekah, mulai dari orang tua dan kerabat-kerabat, kemudian anak yatim piatu, dan golongan-golongan yang lain. Jadi seperti itu Ustadz Ustadzah yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang saya sampaikan ini tidak lebih banyak dari pengetahuan Ustadz Ustadzah semua. Namun semoga dari apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat khususnya bagi saya pribadi maupun bagi Ustadz Ustadzah semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.